Ya, jadi Specs udah mulai sangar lagi kan, kemarin-kemarin mereka ada ayem, udah mulai sangar lagi. Mudah-mudahan ya kalau ada dua orang yang sedang berseteru, yang menang adalah orang ketiga. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue, Imam Hoirul Rozikin di channel Top Score TV. Kali ini kemarin gue udah podcast sama Mr. Teguh, dia adalah shoe developer dari Orthusaid. Nah sekarang gue akan nge-review sepatu dari teman mainnya atau kompetitornya, itu adalah dari Specs. Nah banyak banget pasti para reviewer udah mereview sepatu Garuda Attack ini. Dan ya gue terakhir aja lah, jadi ibarat kata jagoan keluarnya belakangan. Sotoy, nggak bercanda. Tapi gue pengen nge-review sepatu ini, dan menurut gue sebenarnya sepatu ini banyak banget yang bisa dieksplor ya. Banyak banget yang bisa dieksplor. Nanti juga gue akan melampirkan untuk yang futsal ya, Garuda Attack yang versi sebelumnya. Jadi nanti lo akan melihat. Dan sebenarnya sepatu ini menurut gue salah satu sepatu yang bentuk inovasi yang sebenarnya udah pernah dilakukan sama brand luar, tapi sebenarnya ternyata bisa dilakukan juga oleh brand Indonesia, dan ini bikin gue bangga. Paham? Oke, gue akan mereview sepatu Garuda Attack Alpha. Namanya Garuda Accelerator Alpha Garuda. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Ada yang pro, ada yang elite, tapi yang gue review ini adalah pro-nya. Kita mulai dari sepak bola terlebih dahulu. Nah, ini dia sepatu sepak bolanya. Seperti yang pernah gue informasikan sama lu Tops, bahwa sebenarnya kalau lu ingat ya, gue pernah nge-review Ortus Liberté. Yang menarik itu sebenarnya adalah sepatu sepak bolanya. Sama seperti Garuda Attack ini, kalau menurut gue yang menarik itu sebenarnya ada di sepatu sepak bolanya. Karena apa? Ya meskipun kalau menurut gue di futsalnya juga menarik juga sih, tapi ya plus one lah, lebih satu lah menariknya dibanding sama sepatu futsal, sepatu bolanya. Contoh ya, apa yang membuat gue suka sama sepatu bolanya adalah yang paling dominan adalah outsole-nya. Jadi sebenarnya sekitar 2 tahun lalu ya, gue lupa ya, 2 tahun atau 3 tahun lalu, itu Nike pernah mengeluarkan outsole yang seperti demikian. Jadi sederhananya tuh outsole antara outsole depan dan outsole belakang itu terpisah. Nah, yang terjadi sebenarnya gue kaget ya, gila bisa terpisah kayak begini, keren banget ini Nike. Nah, gue juga nggak expect kalau ternyata brand lokal bisa ngikutin. Nah, ternyata yang terjadi di Garuda Attack ini justru ternyata Specs bisa ngikutin teknologi yang mereka sadur dari Nike. Nah, ini outsole depannya, ini outsole belakangnya, dan di sini ini kayak kemarin ya gue belajar itu ternyata ini harus sama kerasnya antara kedua depan ini. Nah, nanti gue akan kasih informasi ke lo semua bahwa gue punya sesuatu alat yang mengukur kekerasan kekerasan benda sehingga lo bisa tahu bahwa kerasnya ini sama nggak dengan kedua ini ya. Nanti alatnya akan gue keluarin deh biar jadi sesuatu yang wah gitu. Ntar reviewer lain juga pada ngikut nih biasanya. Ya nggak apa-apa deh. Nah, ini outsole-nya beda ya antara depan sama belakang, dan di tengah-tengah sini ini sama kerasnya Tops, dan ini dimasukin ke dalam insole-nya. Jadi di dalam insole ini ya seperti dugaan gue, insole-nya nggak mungkin bisa dibuka karena ternyata di dalam sini pasti ada plat tambahan yang membuat sepatu bola ini sebenarnya tetap proper meskipun nggak ada garis tengah ini antara insole belakang dan insole depan. Kayak gitu Tops ya. Sekarang kita coba mengenai elastisitasnya, karena seingat gue sepatu yang bagus itu, terutama sepatu bola, nggak boleh patah di tengah-tengah. Kita lihat ya. Nah, ini contoh sepatu bola yang bagus. Dia tidak patah di tengah-tengahnya, dan gue kasih apresiasi buat Specs karena ada loh beberapa sepatu yang patah di tengah-tengah. Ya, buat reviewer tolong dipelajari lagi bahwa elastisitas itu tidak selamanya lebih baik dibanding nggak sementara di tengah-tengah itu bisa elastis berarti itu lebih baik. Karena gue lihat ya beberapa masih ada yang kayak begitu ya. Menurut gue, ya gue bisa banget salah, tapi yang bagus tuh hanya bisa elastis sebagian sini aja. Tapi kalau misalkan bisa patah dua, itu ya lu bayangin aja kalau kaki di kaki di tumit lo itu bisa patah berdua kayak gitu, bahayanya kayak apa. Kira-kira gitu ya Tops. Nah, level kekerasan dari tengah-tengah ini kelihatan banget bahwa memang dia nggak bisa patah di tengah-tengah, sehingga antara kekerasan ini dengan kekerasan yang depan belakang ini sebenarnya menurut gue cukup proper dan sama bagusnya, sehingga kalau menurut gue harusnya nggak akan jadi masalah banget ketika lo menggunakan sepatu ini. Nah, selain itu untuk outsole-nya, upper-nya kalau menurut gue so-so aja. Ini upper-nya bener-bener full sintetis, ya so-so aja. Mungkin nanti yang maksimalnya ada di yang elite kali ya. Yang pro nih kalau menurut gue so-so aja, tapi
outsole-nya yang menurut gue jadi inovasi yang paling keren. Nah, gue punya alat yang bisa mengukur kekerasan antara satu benda dengan benda yang lain. Namanya adalah shoe durometer. Kok shoe? Shore durometer. Nah, shore durometer ini dibuat untuk mengukur kekerasan sebuah benda. Misalkan ya, gue tempelin ke kepala gue. Kalau berat berarti ada otaknya. Nanti gue pinjemin alat ini ke lu, coba lu ukur ke otak lu. Kalau nggak enteng berarti nggak ada isi otak. Ada otaknya. Canda. Gue masukin dulu ya. Oke, ini gue masukin dulu. Kita akan mengukur kira-kira kerasnya ini sama ini berapa, lalu kerasnya di tengah-tengah ini berapa. Feeling gue ini akan lebih empuk karena ini kena permukaan empuk dulu, baru keras. Ya. Jadi kalau misalkan ada selisih-selisih itu wajar karena ini ada permukaan empuk dulu di atasnya baru keras. Nah di alat ini, ujungnya itu yang mengukur nih, ujung sebelah sini nih. Nanti lu lihat sendiri, itu yang akan mengukur, jadi begitu ditempel ketahuan kerasnya berapa. Gue nyalain dulu ya. Oh enak nih, ada mainan baru. Ini mulai dari 0 ya, kayak pom bensin. Gue ukur. Nah, ini kekerasan ya, outsole bagian depan itu sekitar 70-80. Kekerasannya ya, 70-80. Lalu di bagian belakang, kita akan ukur. Kekerasannya adalah sekitar 82. Nah, ini bagus, karena belakang itu benar-benar untuk stability. Ya, bagian belakang sama bagian depan. Kita ukur yang bagian tengah. Nah, bagian tengah ukuran kekerasannya sekitar 70-75. Nah, jadi dengan kata lain, semua masih yang di sini kepala 8, di sini kepala 7, di sini kepala 7. Jadi dengan kata lain, sepatu ini outsole-nya itu menurut gue proper untuk digunakan sama lo semua dalam bermain sepak bola di lapangan firm ground. Ini menurut gue karena stud-nya semuanya blade, jadi ini cocoknya di lapangan firm ground ya. Firm ground tidak. Sebenarnya ini cukup riskan di lapangan rumput sintetis, tapi kalau lo ngerasa nyaman ya silakan. Oke, dengan tipe outsole seperti ini sebenarnya udah kelihatan banget bahwa ini adalah tipikal outsole yang cocok buat lo para pelari. Ya, jadi semuanya studnya blade tajam semua dari belakang semua depan. Jadi cocok banget buat lo para pelari. Oke, kita lanjut ke futsal. Oke, futsal juga nanti akan gue timbang. Gue ukur pakai alat ini. Dan kalau futsalnya, relatif sebenarnya lebih berat dibanding bolanya. Dan uppernya sama, 100% dengan apa yang ada di sepatu bola. Nah, bedanya tapi dia punya outsole dan midsole yang paling baru dari Specs Indonesia. Nah, menurut gue ini jadi inovasi lagi. Jadi, menurut gue, seingat gue udah lama banget sebenarnya Specs nggak ngeluarin outsole dan midsole baru, dan sekarang baru keluar lagi. Dan buat lo yang penasaran, Mas Imam, kenapa nggak ngukur hardness atau tingkat kekerasannya midsole dengan alat ini? Nah, emang lu bisa membaca pikiran gue ini dulu ya. Gue tes dulu nih. Oke, gue zeroin dulu. Kita akan mengukur midsole. Nah, midsole-nya itu ada ukurannya 36. Jadi ya 30-an ke atas lah ya, karena nanti begitu kisaran selalu berubah-berubah. Itu sekitar 30-an. Nah, terus juga ada rubbernya juga kayaknya boleh gue ukur. Ini sekitar 44 kekerasannya. Jadi midsole-nya itu bisa dibilang karena ini agak tipis. Jadi kalau gue lihat midsole-nya sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Midsole-nya agak tipis tapi empuk ya. Cuma 36. Itu jadi pakai alat ini tuh semakin rendah semakin empuk. Nah, yang bikin tinggi ini justru rubbernya. Jadi menurut gue sebenarnya sepatu ini, kalau yang lo lihat ini sebenarnya durability-nya ini maksimal banget nih sepatu ini nih. Jadi bukan kaleng-kaleng. Dan yang gue suka dari sepatu ini, dia punya rubber depan, belakang sampai sini nih, itu naik semua ke atas. Ya. Jadi kalau lo nanti pakai sepatu futsal yang buat concong, ini menurut gue mantap sih. Dan menurut gue ini udah keren banget dari yang Specs punya untuk futsalnya si Alpha ini. Harganya 579.000 dan gue akan mengkomparasi dengan Garuda Attack yang sebelumnya pernah keluar. Ini dia sepatunya di belakang gue. Nah, kalau gue lihat memang ya sesuai harganya lah ya. Ini harganya cuma 435 ribuan dan outsole-nya juga masih outsole-nya Lightspeed lama yang terkenal akan patah di bagian sini. Meskipun sama dia udah dikasih plat kayak gitu di bagian sini ya. Meskipun gue nggak tahu ini platnya beneran lurus atau cuman tempelan di bagian sini doang. Tapi coba, gue penasaran. Coba kita timbang, kita ukur. Sepatu Lightspeed Legend yang paling sering ini kan outsole Legend nih, outsole yang banyak banget futsal lovers, futsal lovers. Para pecinta futsal yang pakai, kita lihat ya berapa sih?
39. Jadi dengan kata lain midsole-nya lebih keras sedikit dibanding yang Alpha. Dan rubbernya kita timbang 47. Oke, sepertinya mereka udah punya default kisaran ya, 47 kisaran nanti kira-kira segitu. Sepertinya si specs ini udah punya default kalau rubber tuh harus kira-kira hardness-nya seberapa. Oke, gua rasa review dari gua udah jelas. Cukup itu aja yang gua review, dan sepatu ini tersedia di Topscore. Udah sedikit banget stoknya, dan memang di Indonesia cuma keluar sedikit doang, jadi lu langsung bisa segera transaksi. Setelah sepatu ini yang Pro, nanti akan keluar yang Elite. Jadi juga gue akan nge-review juga, dan menurut gue ini akan jadi sesuatu yang menarik, karena menurut gue dari sisi inovasi, specs udah mulai sangar lagi. Jadi seru nih. Ya, jadi specs udah mulai sangar lagi, kan kemarin-kemarin mereka adem ayem, udah mulai sangar lagi. Mudah-mudahan ya kalau ada dua orang yang sedang berseteru, yang menang adalah orang ketiga. Siapa tahu lu jadi pacaran sama salah satu di antara mereka. Nah, antara Ortus sama Specs lagi balap-balapan teknologi, yang menang adalah siapa? Kita, para customer, para reviewer. Jadi banyak konten, lu juga bisa beli jadi banyak teknologinya dan lain-lain. Oke, Tops. Itu aja review dari Imam Hoirul Rozikin. Mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share informasi ini. Beberapa tadi informasi yang harus direvisi, bahwa tidak selamanya sepatu yang elastis itu lebih baik. Dan terutama kalau patah di tengah, itu berbahaya. Contoh sepatu yang patah di tengah tuh ini. Itulah kenapa sering banget patah di sini kan. Nah, itu karena sepatu ini gampang banget patah di tengah. Nah, gue masih melihat ada beberapa reviewer yang bilang itu justru bagus. Ya nggak apa-apa. Gue kasih saran buat lo semua. Itu bukan yang bagus sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Selalulah channel-channel lo, ngapain gue ngurusin. Itu aja, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.